Jangan ngebazir-bazir pemerintah yang lagi fokus memperbaiki keadaan Indonesia. Ingat ya netizen ya, apapun yang terjadi sekarang, aku bukannya nggak setuju dengan demo-demo. Nepos langsa, nepos laknat katanya, lu setan. Nah, blok. Tuh, kesel kan maksudnya. Nah, aku setuju dengan, aku nggak mau juga kalau pajak naik. Aku juga udah berat bayar pajak. Apa-apa itu kita sekarang dipajakin. Kita bayar pajak, kita beli makanan, semua itu tinggi pajak di Indonesia ini. Aku setuju untuk itu. Cie live terus bukan untuk lu tonton. Dah sana. Cie kesel. Nah, kan keputus-putus. Aku tuh sekarang lagi ngebales-balesin orang-orang begitu ya. Apapun yang terjadi kemarin, demo masyarakat dan mahasiswa, aku setuju, tapi dilakukan dengan cara-cara yang baik ya. Jangan disusupi oleh orang-orang yang ingin Indonesia ini onar ya. Ingat ekonomi kita ini lagi sulit. Kalau misalnya mau menyampaikan aspirasi, aku lihat di beberapa kota damai ya, kayak Medan damai, Bandar Lampung kemarin damai. Itu bagus banget masyarakat dan mahasiswa. Nah, sekarang apa lihat tuh? Aku kemarin semalam lihat tuh Gojek dan masyarakat bahu-membahu ngebetulin fasilitas yang dihancurkan ya, yang dihancurkan pada saat berdemo. Artinya apa? Nggak akan menang kejahatan itu ya. Mahasiswa itu tidak begitu demonya. Mahasiswa itu nggak ada tuh yang kayak begitu-begitu. Ini disusup-susupin orang-orang yang kepengen Indonesia tuh onar ya. Nah, satu lagi kalian suka nggak suka, aku mau komplain sama influencer yang tinggal di luar negeri dan artis-artis ya yang followernya banyak. Please jangan memperparah keadaan kita ya. Nggak usah homo ikut-ikutan ngehujat negara, ikut-ikutan ngehujat pemerintah ya. Kalau mau bersuara itu dengan benar, segala bukan donasi untuk rakyat Indonesia. Aku tuh gemes aku tuh ya. Janganlah begitu, janganlah homo. Pelajari dulu, pelajari apakah benar informasinya, apakah tidak. Baru ngoceh cuap-cuap. Jangan memperkeruh keadaan republik kita. Jangan mentang-mentang kalian itu banyak follower dan dilihat orang, kepengen banget diagung-agungkan, dipuji-puji, biar apa? Biar rame ditonton. Harusnya influencer yang banyak followernya itu mengedukasinya dengan benar, jangan provokasi. Marah kan nih, anggaplah emak-emak lagi marah ya. Kesel aku, udah kayak negara kita ini udah kayak nggak ada bener, nggak ada baik-baiknya sama sekali gitu ya. Padahal kita beli telur aja masih bisa. Bukan kayak negara perang yang nggak ada makanan, segala minta donasi. Ampun dah. Aduh panas, masih panas saya. CNN komen ke IG-nya Uya parah banget, emang parah, makanya nggak usah dikasianin ya. Padahal Uya itu yang ngebantu hidup dia saat orang lain nggak mau ngajak dia kerja. Nggak tahu aku itu, tadi aku dikirim-kirimin ada artis minta buka donasi, open donasi, udah kayak kita negara perang. Tuh, Mbak Siska setuju mbakku, sayang demo boleh tapi please jangan anarkis, jangan benturkan aparat dengan rakyat. Bener, tuh bener, inget ya polisi itu juga rakyat. Tuh lihat tuh ibunya yang nangis, anaknya berdarah, kepalanya diketok. Udahlah kalian tuh polisi dan masyarakat itu sama-sama rakyat. Kalian tuh jangan mau dibentur-benturin seolah-olah polisi paling bersalah. Ini aku bukan bela polisi ya, emang faktanya seperti itu. Emang kalian nggak pikir tuh polisi-polisi yang abis ngejagain biar damai, demo, tidur di jalanan, berderet, udah kayak ikan sarden. Kalian itu, coba tuh kalian lihat ya, polisi yang baru dipecat. Ya, aku tidak membenarkan sekali lagi, tapi itulah pengorbanannya. Polisi dipecat, udah dipecat kalian masih hujat. Sementara korban udah dikasih rumah, dicukupin kehidupannya. Ya aku juga turut berduka cita untuk itu. Tapi kalian tuh harus tahu, tidak ada orang yang mau itu kejadian, kecelakaan itu tidak ada yang mau. Cobalah ada empati sedikit, namanya orang tuh lagi rame begitu, mungkin nggak kelihatan. Ingat Pak Mahfud juga bilang apa? Mana ada dia mau terjadi kecelakaan. Meleklah kalian tuh, jangan bodoh, jangan mau dipanas-panasin. Aku kesel pagi-pagi gini. Kerjaan aku keganggu jadinya guys. Kemarin aku sampai nyupir sendiri seharian karena supir aku ngurusin yang lain.
Kenapa ada kesenjangan sosial terdakwa laki-laki? Ya itu, si bosnya itu melakukan kesenjangan. Tapi aku udah nggak mau, kasihan sama si IM ya, karena dia songong pada saat sidang. Aku pikir dia nggak begitu. Mungkin ya sudahlah, mungkin dia harus belajar sekarang ya, harus belajar. Hati-hati besok-besok kalau masih mau kerja sama si terdakwa itu. Akhirnya apa? Dibui kan? Gak jadi kasihan aku. Songong. Dia pikir si bosnya itu bisa melepaskan dia kali. Dia masih halu-halu kalau Fitri Sarhuteru masih berteman sama dia. Coya. Setuju Kak Fit, itulah pemikiran aku tentang demo ini. Iya, demo mah boleh aja, tapi jangan begitulah. Sedih aku tuh. Aparat dibentrokin sama masyarakat. Melek sekarang kalian tuh. Mak Fitri sudah ngomelnya berasa diomelin, ya nggak apa-apa ya. Boleh kan, aku juga mak-mak. Nepo, sadar nggak sih sebenarnya lo duluan yang kalau gua nggak disenggol-senggol melulu sama lu sampah-sampah, gua nggak akan ngoceh terus. Nih contohnya lu ya, Ros 92 dan dia. Abis ini katanya demo rumah bos judol katanya. Rumah dia aja dulu, bos-bos judol mah nggak ada yang memeras ya, nggak ada yang memeras bos-bos judol itu ya. Kalau kau udah terbukti memeras rumah dia aja dulu tuh yang keamanannya tidak terjaga dengan baik. Nah kalau aku ngomong begitu dia kesel nggak? Coba kalau aku balas ngomong begitu kan pasti kesel. Nah, kayaknya jangan itu, udah dianya nggak ada, udah ada anaknya di rumah, dia pikir orang nggak bisa bales ya? Ya orang nggak bisa bales. Siapa tahu tuh harta-harta dia di rumahnya itu dapat juga memeras. Boleh nggak aku ngomong begitu? Nah, enak nggak kalau aku gituin? Aku nggak bisa kupas telur, aku bisa aja gini nih, pakai sendok. Iya, dia bisanya begitu. Coba kalau dibales. Coba, makanya kalau kalian bilang kasihan dia punya anak, nggak ada yang kasihan ya, nggak ada yang kasihan. Ingat dia juga menjarain orang di Makassar tuh, jadi saksi, jadi apa? Walaupun dia memang di penjara atas perbuatannya ya, tetapi dia hore-hore atas penderitaan orang lain. Jangan kasih kendor, nggak ada, aku nggak kasih kendor sekarang. Kadang dia tuh sadar ya, diem. Kadang ntar kumat lagi. Ngapain kalian kasihan guys? Dia aja kalau sebelum sidang make upan tuh ya, panggil MUA katanya ke lapas sana. Lagi sambil make upan sambil video callan sama teman artisnya. Ketawa-ketawa. Ngapain kalian kasihan? Orang dia aja seneng. Dia selalu tuh kalau lagi make upan video call sama teman artisnya. Apa yang harus kalian kasihanin ya? Kita itu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini aku bukan karena ada masalah ya, tetapi kita itu harus tidak menormalisasi public figure yang ditakutin sama semua orang karena mulutnya. Nggak ada yang ditakutin. Aku nggak takut sama dia. Aku udah contohin nih. Aku udah contohin ngelawan itu ke si terdakwa. Dia juga makan nasi sama makan telur. Kenapa kalian harus takut? Nggak ada omongan dia yang benar. Kalau dia benar dia nggak dipenjara tuh. Tapi pas sidang nangis. Itu faktanya kalau dia itu pengecut ya. Petantang petenteng giliran. Aku suka banget sama saksi yang bikin dia menangis ya. Itulah dia dibalas sama mulut saksi ahli yang bener-bener itu bisa menjatuhkan hidup dia atau bisa membela dia. Karena pada awal persidangan aja si S3 itu udah dikatain bodoh sama dia. Mampus diinjek kan sama saksi ahli itu. Bagus itu. Menghakimi dengan cara membuli balik sama aja. Nggak bisa ya. Sekarang orang yang ngebully, aku bully balik. Mau apa kau? Ya nggak suka jangan ada di sini. Nggak bisa. Kalau ada orang ngebully, aku bully balik. Mau apa kau? Aku udah diem 5 tahun ini.
setahun sama si terdakwa aku dibully diem aja, kalian tambah gila. Nggak ada sekarang. Kalian mau suka nggak suka sama aku nggak ada urusan, tapi izinkan aku juga meninggalkan jejak digital untuk memperbaiki nama aku dan ngebully balik. Aku juga bukan orang yang diem aja diinjak. Iya. Jadi mental bullying itu harus dilawan guys. Jangan kalian yang terpuruk ya. Dengar nah, kalau kalian ada yang ngebully di dunia maya, bully balik ya. Jangan biarkan kalian terkena mental sendiri. Seret dia juga kena mental. Biar dia tahu rasanya dibikin down itu bagaimana. Jangan dikasih ampun. Kalau bisa ditambah, jadi tambah nih kayak yang aku lakukan ke si terdakwa. Nggak akan diam aku. Kalau dia sekali bikin story, aku akan ngoceh sampai aku puas tuh. Aku nggak bisa kupas telur guys, hancur gini. Pokoknya sekarang aku mau modenya senggol bacok aja, udah itu. Istri Fir'aun. Mana ya? Fir'aun itu kan nama raja ya. Nggak semua Fir'aun itu jahat. Fir'aun yang jahat itu Fir'aun yang keberapa tuh gitu. Jadi nggak pantas kalau dia panggil istri Fir'aun juga. Banyak istri Fir'aun yang baik. Karena Fir'aun itu adalah raja, nama raja ya. Setelah aku ke Mesir kemarin aku baru paham. Aku pikir ya Fir'aun itu jahat aja gitu. Ternyata Fir'aun yang jahat itu aku lupa Fir'aun keberapa gitu. Dia mah dajjal, udah bilang aja gitu, dia dajjal, sampah. Mudah-mudahan sih dia tobat ya abis kena hukuman ini. HP-nya dirampas. Sudahlah, kita tuh di negeri ini nggak bisa juga sebersih-bersih itu. Dia main HP pasti di sana. Tapi nggak apa-apa, biarin guys. Biar dia main HP, biar dia sakit rasain lihat aku makan telur di meja makan. Jadinya dia juga nonton hari ini sambil make upan atau sambil video callan sama tapi sih aku kalau jadi dia juga pasti melakukan itu, menghibah untuk anak aku nggak dibawa-bawa, biar deh aku menjilat ke si terdakwa. Yang penting anak aku kagak kena masalah. Bagus itu, makanya didukung. Tapi bingungnya kenapa sih nggak datang aja ke persidangan? Kenapa sih dukungannya itu diam-diam? Kan kalau misalnya kalian itu yang diajak video call sama si terdakwa itu datang ke persidangan itu baru wow. Jangan cuma mau di video call, cuman nggak mau ada masalah sama terdakwa. Lagian terdakwa juga mau ya di bebenyo, tau nggak? Di bebenyo kalau kata orang Sunda, di bebenyo ya. Apa sih bahasa Indonesia itu deh ya. Udahlah video call temenin biar nanti dia kalau keluar nggak nyerang gua, kan gue juga. Tapi nggak mau datang ke persidangan, nggak mau dilihat sama media, nggak mau dilihat sama kalian kalau dia mendukung si terdakwa. Sepil artisnya ada 3 yang aku tahu. Ada 3 guys. Biarin aja, mungkin dia takut sama si terdakwa. Si terdakwa aja bodoh. Mau dikelecehin, didukung, dibela diam-diam. Ngebela itu jangan diam-diam. Aku mah nggak ada sulit-sulit banget masa lalu aku mah. Aku cuma nggak punya ibu doang guys. Nggak ada, jangan sama-samain masa lalu aku sulit hidup sama dengan terdakwa. Nggak ada aku mah. Aku mah keluarga saling menyayang. Walaupun aku nggak punya ibu, tapi aku dididik saling menyayang ya. Semangat ya. Semoga masalahnya cepat selesai. Aku mendukungmu, Fred. Kalau mendukung itu datang ke persidangan lu baru gini. Bukan di bukan di video call. Bukan di video call saya. Gitu. Nggak apa-apa sih, dia mau, semua orang tuh punya caranya untuk nggak berurusan dengan si terdakwa. Cuman aku ketawain ya,
ketawain banget nih, ketawain banget. Mungkin cuman aku ya, aku yang berani dihujat, berani dibully pada saat aku ngebela terdakwa. Teman-teman dan yang lain cuman di video call, semangat ya, semoga masalahnya segera selesai, ditemenin ngobrol pada saat make upan. Harusnya kalau itu apa? Sakit hati diperlakukan begitu. Mendingan gak usah didukung sekalian. Kak Nepos baru masuk nih temanya. Pertamanya random. Tadi Nepos sudah marah-marah sama pendemo yang anarkis ya. Nepos juga sudah marah-marah sama influencer dan public figure yang bersuara terlalu memojokkan pemerintah ya. Gak boleh begitu, gak semuanya oknum ya. Kita itu harus bersuara dengan benar. Apa yang menjadi permasalahannya, dukung teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa, masyarakat yang bersuara dengan benar, gak anarkis. Nepos juga nggak setuju kalau pajak-pajak naik melulu, dan Nepos juga keberatan kalau terlalu banyak itu tunjangan-tunjangan DPR. Lagian tunjangan-tunjangan DPR itu ya mungkin berguna untuk orang yang memang hidupnya dari gaji ya. Tapi kan banyak juga anggota-anggota DPR itu sebagai pebisnis, sebagai bacot gue. Kenapa lu bodoh? Sebagai pebisnis, sebagai apa gitu ya. Sudah, Nepos juga setuju itu, tapi nggak setuju itu aparat sama masyarakat dibentrokin. Itu Nepos nggak setuju, syukurin tuh, buzzer-buzzer ketangkep kan, syukurin. Hukum seberat-beratnya Pak, karena sekarang itu masyarakat Indonesia itu gampang mudah di framing. Nih Nepos capek sendiri ngomong jangan percaya sama buzzer, jangan percaya sama buzzer. Kebuktikan sekarang buzzer-buzzer itu nyata, ada fakta. Nah loh. Mau 99% oknum, tetap ada 1% yang benar ya. Tetap ada 1% yang benar. Kita negara itu punya aturan. Kalau aturan yang ngawur ya udah dikawal. Sampai didengar, sampai dibenerin aturannya. Ibu influencer juga kah? Influencer untuk diri sendiri, untuk ngebetulin, untuk menyikat orang-orang yang jahat sama saya dan keluarga saya. Saya influencer buat keluarga saya. Betul itu. Bunganya campur telur. Ini telur. Jenguk dulu ibunya yang lagi sakit. Gak usah ngajarin aku ya. Aku sakit aja ibu aku nggak tahu ada di mana sampai aku tua. Aku sakit aja ibu aku ngedoain aku innalillahi. Gak usah ngajarin ya, biar ini jadi urusan aku dengan ibuku. Mau apa lu? Bye. Terus gituin. Belum tentu dia sama keluarganya aja, sama ibunya aja bener. Siapa tahu dia digebukin sama ibunya karena nakal. Maha dalang aku nonton lagi. Untung udah selesai ngomel-ngomelnya. Izin melaporkan hari ini bahasannya adalah jangan dibentrokan aparat dengan masyarakat. Nepos keberatan kalau ada influencer itu yang terlalu memojokkan pemerintah, segala buka donasi dan lain-lain. Dan Nepos juga agak kurang setuju dengan siapa itu namanya? Aktivis apalah itu yang di luar negeri. Awal-awal bagus, lama-lama oversight ngomongnya ya, lama-lama oversight. Padahal bagaimanapun kita itu gini ya, seburuk-buruknya keluarga kita tuh harus benar-benar solid dan menjaga aib dan lain-lain, bukan diumbar-umbar ya. Bukan diumbar-umbar begitu. Nepos melaporkan tema hari ini, dan Nepos masih menunggu telepon dari Meta untuk mengabarkan apakah bos-bos buzzer selanjutnya itu akan ditangkap, apakah Meta akan men-screening buzzer-buzzer yang menggunakan mesin di Indonesia ya. Kalian jangan puji-puji
yang FOMO ikut-ikutan ngehina-dina pemerintah. Ya ingat kita juga ini negara Republik Indonesia tercinta ini jangan tambah dirusak ya. Kalau mau bersuara dengan benar, bila perlu datang tuh temenin teman-teman mahasiswa ke DPR, di depan DPR demo dengan santun apa yang menjadi keinginan. Nah, wakil ini keinginan Nepos, pajak jangan dinaik-naikin mulu, Nepos capek bayar pajak. Jangan ketak-ketik, ngoceh-ngoceh, nggak. Mentang-mentang followernya banyak, mentang-mentang dielu-elukan orang pada saat kemarin demo, keterusan. Pokoknya Pak Prabowo, aku bangga sama Bapak. Mudah-mudahan apa yang terjadi kemarin itu menjadi langkah memperbaiki Indonesia ini lebih baik lagi ke depannya. Tangkepin itu. Nepos juga setuju, apa tuh, penyitaan aset koruptor, setuju. Itu paling setuju ya. Kita dorong itu. Biar orang-orang yang mau korupsi itu takut kalau misalnya dia nanti ketahuan korupsi, dia miskin. Bila perlu 7 turunannya disita atas ulah 1 orang. Setuju Nepos. Kak, jadi pilih komen terbaik di Rumpi sudah diumumin ya, tapi kalau kalian kurang nanti Nepos pilih lagi random ya. Meta datang itu di besar. Gua Fitri Salhuteru, pembayar pajak di Indonesia lah. Lu siapa? Bikin akun aja, akun setan. Nah, lu siapa? Lu cuma dibayar 2.000 untuk ketak-ketik menghina orang. Enak kan digituin? Bahas Kak, biar pada pinter buat politik. Iya, harus dibahas. Karena ini netizen yang asal ketak-ketik ini pasti didikannya bos buzzer ya. Kubu ini nih, idola narapidana, mantan bolak-balik narapidana, idolanya terdakwa. Kayaknya harus dikasih tahu. Jangan ngawur kalau mau bersuara itu. Yang salah kita salahin, yang benar kita benerin. Banyak ya, banyak banget. Walaupun kita tertatih-tatih memperbaiki itu nggak ada yang gampang ya. Memperbaiki sesuatu yang rusak itu nggak akan gampang. Kayak puzzle nih, nyusun yang ini, nanti yang ini goyang harus dilurusin lagi. Kayak puzzle. Lah kalian pikir Bapak Presiden kita simsalabim itu bisa nyihir semua jadi benar, jadi bagus. Kan kesel. Segala mau ditunggang-tunggangin sama yang punya kepentingan. Itu kalian mau tahu ya, yang menunggangi itu apa? Karena udah keasikan korup. Makanya begitu, abis-abisan. Kayak bos buzzer tuh, abis-abisan bayar buzzer untuk numbangin Fitri Salhuteru biar nggak ngebela orang-orang yang terzolimi sama dia. Jangan begitu netizen Indonesia, kita jangan menormalisasi penggiringan opini untuk membuat orang lain atau negara khususnya menjadi kacau kayak kemarin. Kalau kalian mau ketak-ketik ngatain Nepos mah katain aja, lampiaskan ya. Tuh. Dengar tuh kata Marisa Ica, aku pin dulu. Pin. Bisa manggil menteri-menteri yang koruptor aja udah keren banget. Bener. Melek kalian ya. Bisa manggil menteri-menteri yang korup aja udah keren. Apalagi sampai masukin ke dalam bui, keren banget. Biar besok-besok orang-orang mau jadi menteri itu harus tahu, jangan mau digoyang untuk apa? Untuk maling, paham? Setuju aku. Besok-besok juga aku setuju tuh suara-suara kalian. Besok kalau ada yang mau nyalek jadi DPR harus ada brandnya, harus minimal lulus kuliah, harus punya penghargaan, harus punya empati kepada masyarakat. Kan sekarang zamannya sosmed nih, lihat sosmednya apakah dia memang bersuara untuk masyarakat. Jangan cuma mau kampanye doang, baru turun-turun ngebersihin kali lah, ngebersihin sampah lah, ngebersihin apalah. Sudah duduk di DPR pakai jas dengan sepatu bersih, nggak mau turun ke kali lagi. Nah itulah kalian kalau misalnya mau milih nanti itu lihat kesehariannya sebelum dia menjadi calon, caleg atau apapun, dia memang bener-bener buat rakyat nggak di kehidupannya. Kan ada sosmed sekarang. Makan dulu.
No, Marissa Ica, no. Kenapa sih kamu nggak nyalek? Dia tuh udah banyak. Semua urusan masyarakat pakai uang dia sendiri. Ini bukan gua muji dia ya. Emang begitu adanya. Sayang dia nggak mau berpolitik. Udah bener lah. Mungkin karena dia jengah ya sama politik-politik. Sadar itu menteri-menteri zaman siapa, dia berani gitu asal perintah siapa. Nah, betul itu. Ya, kita itu bersuara untuk kebaikan ke depannya negara, bukan untuk memporak-porandakan, mengadu domba ya. Ini bentar lagi aku bacot politik loh. Kalau pada ngawur, aku tuh males menghindari politik, tapi lama-lama influencer pada ngawur. Tangkap provokator, tangkap bener. Penangguhan NM bagaimana, kan kata pendukungnya 2 jam lagi. Setelah 2 jam, 2 jam lagi. Setelah 2 jam, 2 jam lagi. Nanti 20 tahun lagi baru diem. Makan sosis. Udah, kita nggak tahu siapa yang nyuruh, apa maksud yang tujuannya. Iya benar, kalian juga nggak usah sebut-sebut nama siapa yang menyuruh. Itu kan udah dipanggil-panggilin sama presiden kita tercinta. Tapi guys, aku pagi-pagi bangun ya, melihat Pak Prabowo berjalan dengan pemimpin-pemimpin negara yang lain. Aku tuh ngerasa, oh my god, ini presiden aku ada di sana, keren banget gitu. Aku bangga banget sama Pak Prabowo. Kalau aku mikirnya simpel ya, netizen, sesimpel aku sebagai ibu rumah tangga, bukan sesimpel aku sebagai pebisnisnya. Aku memposisikan diri aku sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu. Kenapa aku suka sama Pak Prabowo? Beliau mau apa lagi? Kayak sudah, apapun sudah punya. Kehidupannya biasa-biasa aja. Apalagi yang beliau mau itu selain untuk memperbaiki negara tercinta ini. Coba kalian pikir pakai kalkulator, pakai sempoa, ya. Nggak ada anaknya yang aji mumpung dia jadi presiden, ini itu nggak ada. Aku sebagai emak-emak ini menilai beliau ini udah nggak punya ambisi ke harta-hartaan ya, cuman untuk negara karena dia merah putih tuh. Itu opini aku sebagai emak-emak. Jadi kalau dia kesel sama koruptor, wajar, karena dia nggak mau negaranya itu diatur-atur sama para koruptor. Coba itu, siapa itu penjahat minyak itu, dari berapa generasi presiden nggak ada yang berani nangkep. Di tangan Bapak Prabowo dijadiin tersangka. Apa nggak sesuatu banget guys? Apa nggak sesuatu banget? Mikir pakai kalkulator. Iya, maksudnya mikir, hitung pakai kalkulator. Tujuannya apa? Dia nggak punya anak-anak yang berambisi ingin itu, ini itu. Aku mengenal anaknya Bapak Presiden kita itu orangnya humble banget, berkarya juga. Udahlah, udah nggak usah aku jabarin pujiannya ya. Aku cuma melihat beliau ini memang untuk memperbaiki negara kita nih, netizen, buat anak cucu aku. Kalau kamu nggak suka dengan Bapak Presiden kita, ya mudah-mudahan nanti anak cucu kamu itu nggak sejahtera hidupnya. Kalau aku mah kepengen anak cucu aku tuh sejahtera, nggak susah cari lapangan pekerjaan. Ya gitu-gitu deh pokoknya. Iya, ada Vladimir Kim Jong Un. Aku takut ya dibilang, Vladimir, kamu suka disebut-sebut sama warga negara aku namanya. Aku takut diaduin sama Pak Prabowo. Setuju banget. Apalagi nih, aku mau olahraga nih. Jam 9, berapa menit lagi tuh? 10 menit lagi. Semoga judul juga diberantas, bukan lagi, tetapi juga
mental manusianya mau main judol ini juga harus dibenerin ya. Harus dibenerin. Karena kalau kita cuma memberantas judolnya tapi manusianya masih mencari-cari, nggak akan pernah padam. Sebegitu juga sama narkocoy ya. Semoga Pak Prabowo juga nangkep ya. Kenapa Aryo_Putra kamu korban kalah judol ya? Gemes banget kayaknya. Gemes banget. Jual sawah ya gara-gara main judol. Kamu nyumbang itu tuh, nyumbang bos buzzer kalau begitu. Pak Prabowo hanya ingin meninggalkan sejarah baik. Iya, itu pikiran aku pun begitu. Ngapain pusing, mendingan traveling seumur hidup. Iya, coba kalau aku jadi dia, misalnya dia nggak kepengen negara ini lebih baik dan dia meninggalkan sejarah apa yang beliau lakukan di negara ini, dari jadi prajurit, meninggalkan sebagai pemimpin negara yang mau memperbaiki ya. Kalau dipikir-pikir kan umur beliau juga sudah nggak muda lagi ya, sudah 70 kalau nggak salah. Apa yang beliau mau selain apa untuk kebaikan negara kita ini, netizen. Jadi kalian itu kalau cakap, kalau mau komentar tentang komentar tentang apa yang terjadi sekarang ini, jangan sekonyong-konyong, dicerna dulu, dicerna ya. Berantas judul juga wacana Pak Prabowo, iya didukung aja, semoga bisa ya kan. Seperti aku bilang tadi, dia bukan tukang sihir yang bisa simsalabim semuanya dirubah jadi benar. Gitu juga dengan menertibkan koruptor. Nah dengan sekarang beliau setuju dengan perampasan aset juga kan itu bagus. Biar pada koruptor ini takut kalau mau korupsi, biar istri-istrinya juga ngingetin ya, nanti jangan sampai tas yang dibeli dari hasil jerih payahnya itu disita sama negara. Anak-anaknya juga jangan sampai nanti anaknya udah kerja banting tulang juga hartanya disita gara-gara ulah keluarganya, bapaknya atau ibunya. Kalau Uzi itu siapa? Dakjal Uzi itu ya, ngoceh-ngoceh, aku nggak tahu siapa dia ya. Pak Prabowo lagi membenahi tapi rakyatnya kurang sabar. Iya itu, nah makanya kita ini yang nonton aku nih 464 coba sabar ya. Jangan ketak-ketik, jangan komentar seolah negara kita ini negara perang, segala pakai, Marissa Ica ketawa melulu. Jangan segala pakai donasi. Ya, kalian itu yang minta, public figure yang minta donasi kalian nggak malu sama Marissa Ica? Dia pakai kantong duitnya sendiri ngasih gantiin motor apa-apa tuh kemarin. Ini dia artis besar pakai minta donasi. Kalau kau punya empati terhadap rakyat Indonesia yang menderita, pakai uang kau lah. Ikutin tuh Marissa Ica. Pakai uang dia sendiri, beliin ganti motornya yang rusak, yang dijarah, yang apa itu kemarin. Gemes aku jadinya. Seolah-olah kita ini negara yang nggak bisa makan, makanya diminta. Kalau dia itu mengatasnamakan negara, minta donasi sama negara lain, kan aku juga berarti. Aku aja masih bisa beli telur sama sosis. Kenapa aku harus minta bantuan dari donasi? Kan aku rakyat. Bilang aja kalau untuk donasi dirinya sendiri nggak dapat kerjaan jadi artis tuh, ngomong aja jujur. Maaf ya, nih ibu-ibu lagi marah. Jangan teriak-teriak nepos, nanti gigimu copot. Gigiku bukan plastik ya, gigiku bukan plastik dan aku gosok gigi terus, bukan kayak kau ya nggak pernah gosok gigi. Makanya patokannya copot karena kau nggak punya gigi, seperti bos kau nggak punya gigi. Blok tuh gitu kan. Nepos kalau udah ngomong the best. Iya kesel, aku tuh udah nahan nggak mau komentar tentang pendemo dan perpolitikan. Lama-lama kok ini gimana ya, kalau aku diem juga kan kita bisa berjuang dengan caranya masing-masing, ya nggak? Bisa berjuang dengan caranya masing-masing. Sudah, kalau diri dia sendiri yang butuh donasi, ya diri dia aja sendiri, jangan atasnamakan rakyat. Aku rakyat Indonesia, nggak mau juga didonasiin sama orang lain, sama negara lain.
Kita ini guys ya, di negara Indonesia ini, ingat kata nenek moyang kita, apa tuh, pagar aja bisa jadi makanan, kita nancepin apa aja bisa kita makan. Bener, karena kita kaya, bertani, bercocok tanam, di halaman rumah aja bisa. Gak usah lebay banget, baru demo berapa hari minta donasi dari orang lain, kan ngeselin. Masak sampai kesel bener aku tuh. Bukan yang ngademin, Kak sidang hari ini online. Iya kasihan si terdakwa nggak bisa OTD, diliput sama media. Nggak tahu hari ini masih saksi ahli kayaknya. Aku tuh udah nggak ngikutin siapa yang jadi saksi, siapa ini itu. Aku masih belum bisa move on dari sidang kemarin. Si terdakwa nangis ya, dilawan sama saksi ahli yang dikatain dia bodoh. Bagus gitu emang, lawan ya. Ibu nggak mau didonasiin, yang mau ngasih ibu donasi siapa? Aku mewakili rakyat-rakyat miskin juga yang nggak mau juga dibelas kasihan sama orang lain. Kalau kau mau dibelas kasihan sama orang lain, ya kau aja sana minta untuk didonasi. Pembantu aku itu nggak mau juga didonasiin ya, nggak mau karena dia bekerja di rumah ini digaji. Ya kalau ada orang-orang yang mau dibantu donasi, ya sudah itu urusan kalian. Tapi jangan ngomongnya untuk rakyat Indonesia, untuk individu aja. Nggak semua rakyat Indonesia juga mau. Nih dengerin, banyak pengemis itu di lampu merah di mana yang dia nggak mau ngemis, dia jualan tisu. Artinya apa? Dia nggak mau dibelas kasihanin. Panda bacot, emang bacot. Apalagi orang bodoh kayak kau harus dibacotin biar pinter. Nah enak kan? Bisa aku juga marah-marah pagi-pagi. Kak Fitri mirip ibu aku, suka ngomel ya. Bos buzzer siapa? Tanya Marisa Ica, bos buzzer siapa? Dia tahu tuh. Jangan nanya sama jangan nanya sama aku melulu ya. Bener nggak Bu, kamu lesbong? Iya, itu kata setan-setan begitu ya. Dia lupa kalau aku tuh pernah jendes ya, menikah 2 kali. Nah, puas lu. Si terdakwa itu yang lesbong katanya ya. Kak bilang Nepos pada taat bayar pajak nggak? Kalian pendukung Nepos harus bayar pajak ya, nggak boleh nggak bayar pajak ya, walaupun sedikit. Tapi kayaknya kalau sebagai pegawai sih udah pasti otomatis dipotong pajak sama pemerintah lah. Cileunyi, Bogor ya Cileunyi. Marah buat kebayang. Iya, kalau sebelum nge-gym marah-marah enak tahu. Habis itu treadmill itu bener-bener keluar keringet loh. Makanya aku suka lari pagi. Karena kalian memancing aku untuk ngomel, setelah itu aku nge-gym. Gak usah nanya-nanya, uraguman, gak penting ya. Sekali lagi nanya tak blok kamu. Aku menghindari orang-orang fake di hidup ini, udah cukup aja. Cukup aja netizen yang fake. Jangan di dunia nyata aku ada ketemu dengan orang fake lagi. Aku udah tua untuk ngedeal sama manusia-manusia fake. Paham? Salam. Nah, nih dia udah nanya 3 kali, urakuman, aku blok aja. Nah, bye. Kak Pit, semangat terus, semoga cepat selesai hidupnya. Aku mah udah tenang, Erik. Nggak ada yang nggak tenang. Nggak ada yang nggak tenang. Yang nggak tenang itu yang mereka pengen aku nggak tenang lah. Sekarang itu modelnya. Yang kena mental itu yang ngebully, bukan aku yang dibully yang kena mental. Aku mah nggak ada kena mental sama sekali. Yang kena mental itu yang ngebully. Nah, dia belum tentu kuat aku mentalnya. Dikatain bodoh, aku katain balik. Gitu. Nggak usah sedih ya, nggak usah sedih. Ingat kita juga punya mulut dan punya jari. Jangan menormalisasi mental pengemis. Keren tuh, benar. Kecuali memang negara kita ini bener-bener tuh krisis, nggak bisa makan, susah masuk bahan baku makanan apa susah. Ini baru di demo sekian hari udah minta donasi, kan ngeselin loh. Itu kayak nggak punya harga diri. Katanya pinter sekolah, bukannya menyemangati. Ayo bersuara, bantu mahasiswa bersuara dengan baik biar cepat dibenahin nih negara. Jangan ujug-ujug minta donasi. Terus itu yang siapa tuh yang di luar negeri? Ya oke, dia kesel sama siapa tuh? Sama
wakil dewan yang di Priuk, dijarah rumahnya, dikesel ya, semua juga mungkin punya kekesalan yang sama ya. Ya tapi kan apapun bentuk penjarahan tidak dibenarkan ya. Walaupun aku misalnya misalnya tidak setuju dengan sikap-sikapnya, tapi tidak juga harus dijarah rumahnya, gitu ya. Di belakang ada Om Chen, iya lagi yoga dia. Kermoyan jeung bari jeung yoga mana ketinggalinya? Bukan di belakang, di depan. Kena kaca. Sulawesi 4907, selamat pagi. Nggak ada komen CNM, udah dilupain aja dia, bentar lagi kalau udah vonis udah lupain, nggak usah bahas-bahas dia ya, biarin dia merenung. Kalau aku kasihan sama Napa Urba, iya aku juga kasihan. Ya mungkin semua orang itu pernah keseleo mulutnya ya. Nggak semua orang manusia itu tempatnya salah dan hilaf gitu, tapi nggak juga harus dijarah netizen ya, nggak juga harus dijarah. Papi Uya apalagi nggak juga harus dijarah gitu. Kita itu jangan membiasakan mental perampas ya, mental maling ya, jangan. Kalau ada kesalahan bawa ke tempat yang benar, demo di tempat yang benar, jangan anarkis begitu. Udah jam 9 ya, 2 menit lagi. Nggak sabar aku. Ini demi bangsa dan negara ya. Kalian adik-adik mahasiswa yang mau berdemo jangan mau diprovokasi ya. Jangan biarkan provokator menyusup. Tapi mudah-mudahan sudah nggak ada lagi demo. Ingat, polisi sama masyarakat itu sama-sama masyarakat. Jangan saling serang. Ingat kalian ibu-ibu yang menunggu kalian adik-adik mahasiswa dan masyarakat yang masih kecil-kecil cemas di rumah nunggu anaknya pulang. Begitu juga dengan ibu-ibu orang tuanya Pak Polisi itu yang masih remaja-remaja yang banyak tuh tidur di jalanan. Begitu juga aku nih sebagai emak-emak ya, sebagai emak-emak pasti cemas juga kalau anak aku lagi bertugas. Tujuan mereka itu apa? Mengamankan, biar apa? Biar kondusif keadaan lingkungan demonstrasi itu. Bukan kalian pukulin, bukan kalian maki-maki, bukan kalian kata-katain, bukan kalian timpuk-timpuk pakai batu. Eling ya, eling. Nih, emak marah. Demo-demo aja, nggak usah begitu. Nggak usah begitu ya, netizen. Nepos bacot gua. Kenapa lu? Lu ini ya, lu teroris ya? Atau siapa di balik tangan ketak-ketik ini nggak seneng ya kalau Indonesia damai ya, maunya Indonesia ribut, tolol. Nah tuh blok. Kesel. Gitu, marahin dulu baru kita blok. Dipikir cuman dia doang yang bisa marah-marah, aku juga bisa. Iya betul, semua sudah takdirnya. Aku juga sudah berkomunikasi dengan Papi Uya, beliau pun ikhlas ya. Cuma nih untuk kalian yang yang menjarah rumahnya Papi Uya, apalagi yang nyuruhnya, aku doakan nih anak cucu keturunan kalian itu kalau yang nggak tobat, balikin tuh barang-barangnya Papi Uya, kena karmanya, kena balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Nggak bener perbuatan kalian itu, nggak bener ya. Bantu support dagangan UMKM mau, tapi caranya gimana? Aku kan sering tuh story-storyin makanan UMKM. Nggak nanya nepos, bukan buat lu ngejawabnya. Iksan Gel, kenapa lu? Kalau tolol jangan di sini ya. Nyah dari sini. Kasihan emak lu, punya anak bodoh. Bisa aku juga marah. Belum balik modal jadi belum korupsi. Nggak gitu ngomongnya, nggak gitu. Bukan belum balik modal, dia nggak nyari uang dari situ ya. Bukan ngomongnya balik modal, jangan begitu, dia punya bisnis yang lain dan dia juga artis, ingat. Jadi anggota DPR itu bukan tujuannya, untuk sebagian orang itu bukan tujuannya mencari atau balik modal, nggak semua begitu, walaupun ada yang begitu. Nah yang begitu tuh yang tujuannya balikin modal, yang tujuannya untuk memperkaya diri sendiri, itu yang harus nggak boleh berduduk di DPR ya. Yang mau menyumbangkan uangnya sendiri untuk keperluan masyarakat, itu yang kalian harus pilih.
Kalau aku si Marisa Ica ini nyalon nih, kan dia di Tangerang Selatan nih, alamat KTP-nya apa enggak ya? Aku mah pasti pilih dia. Bila perlu di depan rumah aku dari ujung ke ujung pagar aku ini aku pasang muka dia. Walaupun yang lewat cuma beberapa orang di komplek aku ya. Kesel aku. NM sudah bebas. Bebas mandi di rutan ya, boleh, nggak dilarang di rutan mandi, makan, bebas mandi di rutan, boleh ya. Bebas ke toilet, boleh. Jadi kalau kalian nanya NM bebas makan, bebas mandi, bebas ke toilet, bebas. Tapi belum bebas melangkah menyeberangi pintunya rutan, belum. Bebas ngayal, ini bebas ngayal. Hot coklatnya merek apa Nepos? Random, Nepos mah beli apa aja asal coklat. Buatan Indonesia udah banyak yang enak. Nanti Nepos story ini ya. Lampung demo damai, ya keren Lampung demo damai. Aku lihat tuh bergandengan tangan, Pak Gubernurnya turun, DPR-nya turun. Karena kakak aku ada di Lampung kan, dia ngeliatin demo-demo di Lampung tertib, keren. Karena waktu demo tahun 90 juga kan, 90-an itu kan aku masih di Lampung ya. Lampung itu satu-satunya kota yang gak anarkis dan gak ada penjarahan. Makanya pertahankan ya Bandar Lampung ya, kota remajaku. Aku suka dengan cara masyarakat Lampung bersosialisasi, saling jaga, ya pokoknya keren lah. Salam Nepos Samarinda. Bebas menghujat meskipun di dalam. NM pulang ke rumah tahanan. Nah itu kalian kan kalau digituin, Nepos artinya negara perlu orang smart. Oh ya, kue orang baik. No debat, dia orang baik. Karena banyak banget TKW, TKI yang nge-DM aku sedih apa yang terjadi di Uya Kuya. Udah kalian pasti nyesel lah yang nyuruh-nyuruh rumah Uya Kuya dijarah. Nggak capek enggak? Ini lagi warming up sebelum gym. Ngomongin NM terus karena lu orang pada ketak-ketik di sini ya. Kalau nggak sudi, junjungan kau dikata-katain di sini, jangan lihat sini ya. Blok. Bisa aku juga kena fitnah, iya. Udah lebih 6 menit nih, 4 menit lagi ya. Sarapan pakai 1 biji alpukat. Kalian para Nepos sarapan pakai apa tuh? Nepos Lombok sarapan pakai alpukat. Tadi Nepos ini, Nepos BSD telur sama ini Java, telur 2 sama Java. Cukup sampai nanti Nepos makan lagi jam 2 siang. Aku Teluk Betung, stay di Jakarta. Iya, Lampung bagus. Udah ya netizen ya, aku mau nge-gym dulu. Selamat pagi. Ingat teman-teman, jangan mau kalian diprovokasi apapun di dunia maya, khususnya di dunia maya ya. Jangan mau ngedengerin influencer yang menjatuhkan pemerintah dengan semena-mena. Harus melihat dari 2 sisi. Ingat, tuh kata Mbak Marisa Ica, di eranya Pak Prabowo ini hanya beliau yang bisa manggil menteri-menteri yang koruptor aja, itu udah keren banget. Sepakat ya. Pokoknya tetap berkepala dingin, bersuara, menyampaikan aspirasi dengan baik. Jangan terprovokasi. Selamat pagi. Dah. Bye.